Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua tentu ada dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap setia ya untuk mencari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita kuat, kita bersuka cita, kita bersemangat. Karena itu saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat dan sukacita bagi kita semua yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau mencari Engkau, kami mau memuji meninggikan nama-Mu, bahkan membawa korban syukur kami bagi-Mu, biar hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi, biar lawatan Tuhan turun, bahkan kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kepada nama-Mu kami berseru Tuhan Yesus. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, kami hanya manusia yang tidak ada apa-apanya, karena itu kami butuh Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala masalah, kami mau berseru kepada nama-Mu yang maha dahsyat, maha kuasa. Itu layakkan kami membawa pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tiada nama lain yang kami sembah, tiada nama lain yang kami panggil, hanya nama Yesus. Padamu kami berseru, karena kami tahu tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia boleh diselamatkan.
Hanya di dalam nama Yesus, ketika kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Engkau mendengarkan kami, Engkau menjawab setiap seruan kami. Biar Tuhan, kami mau terus merasakan lawatan Tuhan. Kami mau terus merasakan jamahan Tuhan. Karena kami tahu tanpa jamahan-Mu di hidup kami tidak akan berarti. Kami lemah tanpa Tuhan, kami rapuh tanpa Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan di hidup kami. Karena itulah yang akan memberikan kami kekuatan. Jamahan-Mu yang memberikan kami kelepasan. Jamahan-Mu lah yang memberikan kami pengharapan yang baru ya Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ini kami Bapa. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengalami hadirat-Mu di hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk mengalami lawatan kuasa-Mu di hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami buka hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati Bapa untuk lawatan kuasa-Mu. Kami percaya lawatan-Mu yang melepaskan kami dari dosa. Jamahan-Mu yang memberikan kami kelegaan dan damai sejahtera. Jamahan kuasa Tuhan yang melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran di hidup kami. Jamahan-Mu yang melepaskan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi hidup kami. Kami butuh hadirat-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka
lagi saudara, engkau yang merindukan lawatan Tuhan, katakan, kami buka hati Tuhan untuk jamahan kuasa-Mu menyembuhkan, untuk jamahan-Mu yang memulihkan hidup kami. Di hadirat-Mu Bapa, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, lebih lagi kami buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Tidak ada lain yang kami rindukan di hidup ini Tuhan, selain kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sempurnakan setiap karakter di hidup kami. Kami butuh lawatan-Mu untuk mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau untuk mengubahkan setiap hati yang hari-hari ini mungkin sedang terluka, setiap hati yang mungkin hari-hari ini telah dikeraskan. Kami mau Tuhan ubah hidup kami. Kami mau berkata, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyentuh hati manusia. Engkau yang sanggup menyentuh hati para suami untuk bertobat. Engkau yang sanggup menyentuh hati para istri, anak-anak untuk bertobat. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, menjadi yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami. Dari hari ke hari ubah kami Bapa. Ubah kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami hanya meminta perkenanan Tuhan ada di atas hidup kami. Semua yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan, beritahu kepada kami dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan di hidup kami. Mari sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami Tuhan untuk belajar dari kasih-Mu yang selalu memberi. Ajar hidup kami semakin hari semakin diubahkan dan dipulihkan, supaya kami belajar tentang perkenanan Tuhan, supaya kami belajar tentang apa yang benar. Karena di dalam Engkau ada pengajaran, hanya di dalam Engkau ada kebenaran ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup dengan kebenaran diri sendiri. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami hidup dengan kebenaran kami. Sesungguhnya kebenaran manusia itu hanya seperti kain kesumba yang kotor di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran Tuhan yang murni. Karena itu malam hari ini Bapa berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti firman-Mu Bapa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dan sekarang sudah sampai di Yesaya 57 ayat yang ke-14 sekarang ya. Tapi sebelumnya saya pengen bacakan satu kesaksian dulu saudara, biarlah kita terus mau setia mencari Tuhan, kita mau terus setia mengejar kebenaran dan perkenanan Tuhan ya sampai Tuhan datang. Satu kerinduan Tuhan. Kenapa kita mendengarkan firman? Kenapa kita ya supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan, supaya hidup kita semakin dibaharui oleh Tuhan. Ya, saya pengen baca satu kesaksian saudara dari seseorang yang sudah dikirim kepada saya. Ya, shalom Bu, terima kasih atas mesbah doa yang setiap malam Ibu adakan. Selama ini saya dengar khotbah Ibu sampai sekarang saya nggak pernah tersinggung Bu. Ya, malah saya senang ya, dan dari pujian ya dan puji Tuhan saya sudah mulai berubah Bu. Ya, sebelum saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya ini orangnya suka marah, suka emosi, ya, tidak pernah baca Alkitab, ya, dan setiap malam saya tidak bisa tidur.
Ya, tetapi sekarang Bu, ya setelah saya rutin mengikuti mesbah doa, sekarang saya jadi sering baca Alkitab, ya tidak marah-marah lagi. Kalau udah selesai dengar mesbah doa, saya berdoa. Selesai berdoa, saya langsung tidur dan bahkan ketiduran. Ya, makasih Bu, Tuhan memberkati Ibu dan Ibu diberi kesehatan serta keluarga. Selamat malam dan selamat tidur. Ya, puji Tuhan saudara, ya Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk menasehati kita, untuk menegur kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan yang terutama untuk merubah kelakuan kita. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan itu harusnya mengalami perubahan. Ya, ibu ini berkata dulu sebelum dengar mesbah doa, ya pemarah, tersinggungan, ya emosian, nggak pernah baca Alkitab, padahal jadi dari Kristen dari kecil saudara ya, tapi tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Tapi setelah ikut mesbah doa sekarang jadi rajin baca Alkitab. Ya, bahkan selesai mesbah doa, berdoa pribadi, langsung ketiduran. Dulu sulit tidur setiap malam. Firman Tuhan itu memberi ketenangan bagi hidup dan hati kita saudara. Orang yang mau mendekat dengan firman Tuhan, ya kita mendapat ketenangan. Entah ketika kita tersinggung, kita dihina, kita difitnah. Waktu kita komitmen melakukan firman, orang mau fitnah kita, orang mau singgung kita seperti apa, aku mau berdiam di dalam firman Tuhan, melepaskan pengampunan, tidak tersinggung, itu akan membawa damai dalam hati kita. Dan saya berdoa biar kita terus berubah. Kemarin juga ada yang WA kepada saya, Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, saya itu gak pernah ngerti menjadi Kristen yang benar selama saya lahir dari kecil Kristen. Tapi sejak saya mengikuti mesbah doa, hidup saya banyak berubah Bu. Bahkan dulu ya saya kalau nonton drama Korea itu, nonton TV bisa berjam-jam. Ya, nonton TV dari pagi sampai malam. Saya heran akhir-akhir ini setelah saya mengikuti mesbah doa, ya saya sekarang jadi jarang nonton TV. Ya, tiap hari itu saya hanya membaca Alkitab, merenungkan firman, mendengarkan khotbah-khotbah. Ya, ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, ya yang Tuhan rindukan saudara bagi kita semua hari-hari ini, kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus ya. Supaya nanti sampai Tuhan datang satu saat kelak kita kedapatan tidak bercacat celah, orang-orang yang terus hidup ya di dalam perkenanan Tuhan. Tadi malam kita sudah baca firman Tuhan berkata ya, kelihatannya orang saleh mati, kelihatannya orang benar itu binasa, nyawanya tercabut, tetapi sesungguhnya mereka itu telah pergi ke tempat yang damai. Mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Tetapi tidak demikian orang fasik, ya mereka akan mendapatkan penghukuman kekal. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita semua terus mencari Tuhan dan terus ada dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Ya, dari Yesaya 57 sekarang ayat 14. Kata-kata penghiburan judul perikopnya. Ayat 14, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya. Ayat 18. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Ya, jadi Tuhan berfirman saudara ya. Ya, dia berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus selamanya. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang belum yang seterusnya ya, baru ayat yang ke-15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, Alkitab firman Tuhan berkata, ya Tuhan berfirman, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya, ada saatnya Tuhan bangkit untuk menolong orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, batu sandungan dari hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Ya, batu sandungan artinya apa? Orang-orang yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Batu sandungan itu apa? Orang-orang yang mencoba menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Orang-orang yang mengecewakan kita. Tuhan berkata akan diangkat semua batu sandungan itu.
dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kuasa namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, Tuhan berfirman. Tuhan bersemayam di tempat tinggi, yaitu di tempat kudus di sorga. Tetapi ayat ini berkata, memang Tuhan itu bersemayam di sorga, di tempat yang sangat tinggi. Tetapi juga dia bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ya, dengar baik-baik saudara, Tuhan memang ada di sorga, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Tapi Tuhan itu juga yang sama, yang mulia, yang maha tinggi, yang maha kudus itu, yang maha mulia itu. Dia juga ada bersama-sama dengan kita yang remuk hati dan yang rendah hati. Jadi berbahagialah jika hari ini saudara engkau merasa hidupmu sedang remuk. Engkau merasa bahwa ya perasaanmu sedang diremukkan. Mungkin karena ada orang-orang yang menyakiti atau siapa saja. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati, yang remuk hatinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang lagi ada dalam persoalan, yang berespon dengan benar, yang remuk hatinya, yang datang duduk di kaki Tuhan dan menangis. Tuhan, aku difitnah, Tuhan, aku disakiti, Tuhan, aku sedang membayar harga hari-hari ini, Tuhan. Nangis di kaki Tuhan. Ya, remuk di kaki Tuhan, tidak apa-apa saudara. Ya, mungkin kita sedang menghadapi banyak persoalan, tapi remukkan hatimu di hadapan Tuhan. Ya, sebab dia ada dekat dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati, orang sombong. Ya, Tuhan jauh daripada orang yang fasik dan orang yang sombong. Ya, Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati. Saudara, sehebat apapun, sekaya apapun kita hari-hari ini, jangan sombong. Ya, jangan sombong saudara, kita mau tetap hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Semua yang bisa kita nikmati hari ini, bahkan nafas hidup kita itu pemberian Tuhan. Jangan sombong saudara ya. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati dan orang yang remuk hatinya untuk apa? Untuk menghidupkan mereka kembali, memberikan kekuatan kepada mereka kembali. Makanya saudara, ketika kita sedang difitnah, direndahkan, kita sedang diremukkan, siapapun juga yang sedang menghadapi persoalan hari-hari ini, datang di kaki Tuhan. Ya, nangis saja di kaki Tuhan. Ya, pujian yang kita nyanyikan tadi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Biar kita terus mau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nih remuk hari-hari ini, tapi jamah hatiku, ubah hidupku menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ketimbang kita mau membalas, oh dia pikir dia siapa, saya juga bisa balas. Saudara, jangan mengambil hak Tuhan untuk menghakimi. Kembalikan semua pada Tuhan. Datang nangis di kaki Tuhan. Serahkan semua persoalanmu, maka dia akan bertindak saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ya, Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu berbantah, tidak untuk seterusnya Tuhan itu murka terhadap ya manusia. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Ya, tetapi saudara, ya, waktu kita ini mau bertobat, ya, tidak untuk selamanya Tuhan murka. Ya, hanya sesaat saja dia murka, tetapi sebelum dia murka, mari kita datang di kaki Tuhan dan berkata, kami mau dibentuk Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami mau kembali kepadamu. Ya, Tuhan bilang tidak untuk selamanya dia murka. Ya, tidak untuk selamanya saudara. Ya, tetapi Tuhan berkata supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen yang lemah lesu di hadapan Tuhan. Kita mau hadapi semua persoalan di hidup kita. Kita mau hadapi semua masalah di hidup kita dengan berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang sanggup, yang dapat melakukan segala perkara di hidupku. Jangan jadi orang Kristen yang lemah. Ya, jangan jadi orang yang lesu di hadapan Tuhan.
Ya, mari kita bangkitkan hidup kita, bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup dan turut bekerja menyelesaikan pekerjaan dan rencanamu dalam hidupku. Ya, Tuhan gak suka saudara. Tuhan bilang, ya aku mau supaya mereka itu jangan lemah lesu di hadapanku. Ya, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ya, makanya tadi saya bilang kalau kita sampai hari ini masih ada, itu karena Tuhan yang masih kasih kita nafas. Kita nggak bisa beli nafas, oksigen bisa dibeli, tapi nafas kalau sudah berhenti biar ada oksigen udah nggak bisa nafas lagi. Karena itu selama kita hidup, ya tadi malam kita sudah ambil komitmen di hadapan Tuhan berkata, ya selama aku hidup Tuhan, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau berdoa dan berkata pada Tuhan, selama kita diberi kesempatan hidup Tuhan, kami mau menjadi berkat. Engkaulah yang memberikan kami nafas kehidupan. Bukan karena kekayaan kami masih ada sampai hari ini. Bukan karena harta kami. Bukan karena kami pintar menjaga kesehatan. Nafas hidup yang kami punya semua itu dari Tuhan. Karena itu kami juga mau percaya tidak ada satu pun yang bisa ambil nyawa kami kalau Tuhan tidak izinkan. Kita harus sampai di titik yang seperti itu iman kita. Mencapai iman yang penuh. Yang berani berkata, bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Sudah. Kalau kita sudah punya pemahaman gini, hidup tuh enak. Nggak ada yang perlu jadi beban di pikiran kita. Bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Ya, mari kita punya pemikiran yang seperti itu, asalkan kita benar-benar sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara ya, sudah siap menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Ayat 17 berkata, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Ya Tuhan itu kecewa dengan umatnya, dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan udah murka karena kesalahan mereka, karena kelobaannya. Ya, Tuhan menghajar, dikatakan aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka kepada dia. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilihnya. Bangsa Israel itu keras kepala, sudah dihajar Tuhan. Murka Tuhan turun. Ya, Tuhan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Tetap aja mereka mengikuti jalan mereka. Saudara, Tuhan itu saudara, ya dia tidak mau melihat orang-orang Kristen yang terus hidup mengikuti jalan kemurtadannya. Mereka memilih jalannya sendiri. Tuhan bilang, padahal aku sudah murka. Aku sudah menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Aku tidak menjawab mereka lagi. Tuhan sudah tidak lagi menunjukkan kesetiaannya. Diizinkan, dibiarkan mereka menghadapi semua hal. Dipukul, dimusuh, dikalahkan dalam peperangan. Bahkan tertawan menjadi budak. Tapi tetap aja, ya Alkitab firman ini berkata mereka itu murtad mengikuti jalan mereka sendiri. Saudara, kalau hari-hari ini kita masih berjalan dengan jalan kita sendiri, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan kami mau mengikuti jalan-Mu. Kami mau mengikuti rencana-Mu. Kami tidak mau berjalan dengan jalan kami sendiri. Karena kami tahu jalan Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Ayat yang berikutnya, mari kita baca ayat yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan aku memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ya, bayangkan saudara, Tuhan itu penuh belas kasihan. Ya, aku telah melihat segala jalannya itu. Apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, percayalah Tuhan maha melihat. Bahkan jalan kefasikan, jalan kemurtatan, Tuhan bilang aku telah melihat segala jalannya. Dosa apapun yang kita sembunyikan hari-hari ini Tuhan melihat. Ya, yang masih menyimpan perselingkuhan, kenajisan, yang masih menyimpan kepahitan, ingat Tuhan melihat. Ya, jadi mari kita bertobat saudara. Ya, Tuhan berkata, aku melihat segala jalan itu, aku melihat.
Ya, tetapi aku mau menyembuhkan dan akan menuntun dia. Wow, tapi Tuhan masih mau menyembuhkan kita, menuntun kita, bahkan memberi penghiburan, saudara. Ayat 19 di sana dikatakan, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya, bayangkan saudara, sekalipun kita sudah berdosa, bangsa Israel sudah berdosa menolak Tuhan. Namun di sini dikatakan, aku akan menciptakan puji-pujian bagi mereka, saudara. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Hari-hari ini bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan yang bisa mengalami damai sejahtera. Apapun yang kita sedang alami hari ini, masalah keuangan kah, sakit penyakit kah, datang di kaki Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan damai. Yesus berkata, saudara, aku meninggalkan damai bagimu, dan damai yang kutinggalkan bagimu itu damai yang jauh melampaui akal pikiranmu, jauh melampaui masalah dan persoalan di hidup kita. Damai yang sejati yang dari Yesus itu diberikan bagi saudara yang saya mau sungguh-sungguh mencari dia. Ayat 20 berkata, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab itu tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ya, tetapi orang fasik, kata firman Tuhan, ya, mereka seperti gelombang laut yang berombak-ombak yang tidak dapat tenang. Hati-hati saudara yang hari-hari ini masih tidak tenang, masih gak bisa tidur. Ya, jangan sampai saudara kita masuk kategori orang fasik, tidak dapat tenang, ya, tidak dapat tidur. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Saudara, orang yang hidup dalam kefasikan, orang yang hidup jauh dari Tuhan, gak ada damai dalam diri mereka. Ya, ingat saudara, damai sejahtera itu lebih penting dari segala-galanya. Orang kaya punya uang banyak, kalau hidupnya gak damai buat apa? Ya, tapi orang yang hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran, ya, ketika kita tinggal dalam kebenaran, ada damai sejahtera di hati kita, dan itu lebih dari cukup. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, saudara. Dan karena itu, saudara, saya mau berkata hari ini kepada kita semua, mari kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan. Mari kita terus sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Biar kita terus mau berkata, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan, menjadi seperti yang baru. Kami mau menjadi seperti Kristus hidup, supaya hidup kami ini juga memuliakan Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi di depan kami mau tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Karena kami adalah anak Tuhan, kami mau mengalami damai itu. Ya, kami tidak ingin Tuhan terintimidasi oleh iblis sehingga kami tidak bisa mengalami damai sejahtera, bahkan tidak bisa tidur. Kami tidak mau, kami mau mengalami Tuhan. Karena itu hari ini kami datang di kaki-Mu dan berkata, Tuhan, Bapa, sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan. Kami rindu menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami mau terus memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah hati dan hidup kami, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan di hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih
lebih lagi katakan Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kami mau diubahkan Tuhan. Karena kami percaya tidak untuk selama-lamanya Tuhan murka atas hidup kami. Ada saat-saat Tuhan mengasihani kami. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Bentuk kami sesuai yang Tuhan mau. Entah kami mungkin difitnah, dijelekan, atau kami sedang menghadapi persoalan yang berat dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Engkau sedang membentuk kami, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak, suami, boleh terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Biar suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi takut Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami. Ada suami-suami yang bertobat, istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat, yang hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami semua datang di hadapan Tuhan hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga, rumah tangga kami. Berkati pekerjaan setiap kepala keluarga, berkati istri-istri menjadi penolong. Keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Anak-anak dalam kuliah, pekerjaan, bahkan studi mereka Tuhan menyertai. Beri roh takut akan Tuhan, bahkan jodoh mereka kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Kami terus melepaskan berkat Tuhan untuk keluarga besar kami, oma, opa kami. Tuhan, kami percaya orang tua kami yang sepuh Tuhan, di usia senja mereka beri damai sejahtera Tuhan, agar mereka boleh hidup sungguh-sungguh dalam sukacita-Mu Tuhan. Terus mempersiapkan hidup mereka berkenan layak di hadapan Tuhan. Engkau terus memberkati anggota keluarga kami, keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan memberkati para single parent juga, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedang lemah dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah Bapa. Segala kuasa sakit penyakit kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan silakan saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami sanggup menyembuhkan. Bahkan jika kami belum disembuhkan, sembuhkan jiwa kami, supaya kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Jiwa yang selalu mengatakan Tuhan baik, jiwa yang tidak pernah memberontak terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, berkati semua orang-orang di sekeliling kami, keluarga besar kami yang sedang berjuang keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat. Tuhan, apapun yang sedang mengikat hari-hari ini, segala pergumulan berat, hutang piutang, sakit penyakit, bahkan semua keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, takut, depresi, cemas, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan lawat dan lepaskan semua SMS yang masuk, WA yang masuk, telepon. Tuhan juga menjamah setiap mereka Bapa, berikan kelegaan dan kelepasan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang membutuhkan makanan, biar kami menaruh iman, harapan, percaya kami pada Tuhan Kau sanggup. Bahkan setiap mereka yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi. Segala roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mempercayakan kami anak-anak yang akan terlahir dari kandungan dan pernikahan kami.
Persiapkan setiap orang tua menjadi orang tua yang layak dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, shalom bagi Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati. Bahkan bangsa ini diberkati dari Sabang sampai Merauke, tanahnya, udaranya diberkati oleh Tuhan. Penduduknya diberkati oleh Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan setiap kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia dibangkitkan, dipulihkan, semua jajaran yang ada Tuhan. Bahkan TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga semua tim medis yang turut bekerja untuk menangani COVID-19. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami mengikat segala kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami taklukkan Tuhan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena corona, tapi Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa tidak ada roh ketakutan. Kami hancurkan segala roh ketakutan yang mengintimidasi banyak orang. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya semua Tuhan izinkan terjadi, membawa kami terus bertobat dan hidup dalam takut Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa, bahkan mereka yang terus ikut berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan roh yang menyala-nyala, yang mereka ada di bangsa-bangsa mereka, negara-negara mereka. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan doa di sana. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan. Kami percaya semua persoalan kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Kami buka hati dan tangan kami. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua ketika Yesus datang kembali, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like. Yang belum subscribe silakan pencet subscribe. Dan jangan lupa bagikan mesbah doa ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, supaya mereka juga mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan happy weekend. God bless you.